kebahagiaan dengan anak kita. Begitu banyak rasa di sana yang seharusnya menjadikan kita itu apa? Tambah suka sama pasangan kita, tambah sayang sama pasangan kita. Ada greget dalam hati kita, ya Allah, saya masih kurang sebagai suami. Harus ada rasa seperti itu dalam hidup kita. Saya kurang ini sebagai istri. Tambah hari tambah, ya Allah, suami saya kan luar biasa banget. Tamu agung, monggo. Sini, Mas Apit, sini sebelah sini. Ibu-ibu biar di sini, biar blok-blokan. Gini. Ke sana. Kembali lagi kepada pembahasan kita, bahwasannya kalau kita pengen memunculkan rasa perhatian kepada pasangan kita, tolong amati pas pasangan itu sudah tidur dulu. Kalau pasangan kita sudah tidur dulu, kita lihat. Para ibu lihat suaminya. Ya Allah, ini orang lain tadinya, sekarang jadi orang begitu baik dalam hidup saya. Memberikan kecukupan, memberikan nafkah, memberikan, lihat wajahnya. Sehingga akan muncul nanti dalam diri kita, ya Allah, saya harus minta maaf kepada suami. Saya harus bekteni, saya harus memuliakan suami saya secara maksimal. Harus ada seperti itu. Kemudian suami lihat istrinya pas istrinya sudah tidur. Ya Allah, Engkau telah hadirkan berjuta kebahagiaan dari orang ini. Orang ini yang tadinya bukan apa-apa saya, tapi subhanallah sudah memberikan berjuta kebahagiaan. Ada ocehan anak, ada tangisan anak, ada subhanallah anak-anak bercanda dan lain sebagainya. Harus ada seperti itu. Lihat pasangan kita di saat dia tidur duluan kayak gitu. Jangan lihat malah wong kayaknya ngidip banget ya. Jangan kayak gitu. Wong kayaknya udah jangan berdedeki banget ya. Jangan sampai seperti itu. Lihat dengan kacamata yang kita itu melihatnya sebagai apa? Seorang yang adil. Pasangan kita telah memberikan segala-galanya kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi perjuangan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan hanya ketika awal nikah, bibit, bebet, bobot, pertimbangan, itu saja, tidak. Perjuangan setelah akad nikah jauh lebih berat daripada perjuangan untuk mendapatkan kata iya dari calon kita. Itu yang harus kita pahami. Sebagian orang merasa bahwasanya saya sudah pertimbangan ini, agama dan lain sebagainya, keturunan orang baik-baik, sudahlah nikah ya sudah selesai tanpa perjuangan lagi. Loh kok kayak gini ya hidup? Iya. Karena porsi kebahagiaan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan porsi perjuangan yang kita usahakan setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah kita berdoa, kita bertanya ini gimana sih orangnya, kita mencari tahu tentang pasangan kita seperti apa sebelum nikah. Setelah menikah ini yang ajang sebenarnya, ajang sana. Saya sudah bertanya kepada orang yang pernikahannya usianya sudah sampai 50 tahun bahkan yang lebih dari itu, saya tanya, Pak, Bu, jenengan itu lebih berat mana? Ulih pasangan apa mempertahankan rumah tangga? Lebih abot mempertahankan rumah tangga. Dan itulah seninya hidup kita. Semakin banyak usaha kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, semakin besar bagian kebahagiaan yang Allah limpahkan di hati kita. Bahagia di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu sesuai dengan kadar perjuangan kita memperjuangkan keutuhan rumah tangga ini. Dan di sini akan saya sebutkan 5 di antara kiat yang harus kita tempuh, kita usahakan untuk apa? Untuk mempertahankan atau mendapatkan keluarga yang sakinah. Yang pertama, yang kadang-kadang dilupakan ini, berikan hadiah kepada pasangan. Berikan hadiah kepada pasangan. Suami memberikan hadiah kepada istri, istri memberikan hadiah kepada suami. Hadiah nggak harus sih harus ke Nasmoko kayak gitu, atau
Sanjaya Motor atau Mataram Sakti. Di sini apa namanya? Dealer motor Honda apa namanya? Harapan, sinar harapan. Sinar berlian. Nggak harus seperti itu. Yang namanya hadiah, kalau seandainya kita mampu sebagai laki-laki, berikan yang terbaik. Kalau bisa memberikan yang terbaik, berikan. Tapi kalau seandainya tidak, maka berikan hadiah yang memang sebagai bentuk perhatian untuk istri. Nabi SAW telah memberikan jaminan. Kalau ada hadiah, pasti tumbuh cinta. Ini kunci, kata Nabi, tahadu tahabu. Jika kalian saling memberi hadiah, maka yang habis-habisan berjuang untuk kita itu siapa? Pasangan kita. Maka pasangan kita adalah orang yang paling berhak mendapatkan senyum kita. Jangan malah keliru. Terutama ibu-ibu kalau di luar rumah cengar-cengir. Tekan rumah dari pengat. Anu kurang duit terus kadang-kadang ngomongnya kayak gitu. Astagfirullah. Jangan sampai di rumahnya kudune pasang cengir. Sepahit apapun di hati kita, kecut seperti apapun, getir apapun kenyataan, senyum sudah. Senyum untuk pasangan. Kalau masih perlu berlatih ya duduk di hadapan cermin. Kayak ngapa sing nyengir, sing ketone ikhlas kayak gitu. Nyengir gue pasangan sing ketone ikhlas di panteng ini apa gini dan lain sebagainya. Dilatih, perlu latihan. Jadi cari sing kewasnya aku kayak ngapa aja nyengire gitu ya. Aku kewasnya kayak ngapa itu dilihat di kaca. Kalau kemudian yang ketiga, di antara yang perlu kita maksimalkan di dalam rumah tangga. Ini di antara yang sangat penting sekali. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Pelalen kan? Memberi hadiah. Yang kedua, Senyum. Gampang-gampang kuncinya, simpulnya itu. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, posisikan diri masing-masing sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Suami adalah pemimpin, istri adalah yang dipimpin. Suami adalah imam, istri adalah makmum. Dan tidak boleh seorang merubah kedudukan ini. Dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa. Kemudian pertanggungjawaban nafkah misalnya ditumpukan kepada istri, tidak bisa seperti itu. Yang mengambil keputusan mau sekolah di mana anak, mau seperti apa, warna rumah istri semuanya. Mau infak istri, nggak bisa seperti itu. Suami ada bagian, istri ada bagian. Suami pemimpin, dan ini pada perkara-perkara yang prinsipal, yang penting. Pertanggungjawaban, pendidikan anak, kemudian masalah nafkah dan lain sebagainya. Suami harus memegang peran di situ. Kemudian istri, kalau seandainya istilahnya istrinya juga berkarir, misalnya seperti itu, tentunya istri hanya sekedar menjadi asisten bagi suami, bukan menjadi yang pokok. Dari kerenggangan dalam hubungan rumah tangga itu sudah pasti. Kadang-kadang istri gajinya lebih besar, penghasilannya lebih besar daripada suami. Kemudian sekarang istrinya jadi merasa lebih tinggi, lebih terhormat daripada suaminya. Itu kekeliruan. Itu akan berakibat kepada apa? Retaknya hubungan. Kemudian nanti kalau seandainya istrinya dapat komporan dari pihak lain, mungkin dari keluarganya, mungkin dari temannya, wis lah jaluk cerai baik kayak gitu. Bojomu ora genah kok gitu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya para wanita. Laki-laki itu pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa yang Allah berikan kelebihan seharusnya dia kepada istrinya. Dan istri ketika dipimpin harus mau, harus nurut. Ketika suaminya memerintahkan ini, memerintahkan itu, diikuti. Apa yang dikatakan oleh suami harusnya diikuti. Bukan malah apa? Bukan malah ditinggalkan. Itu yang harus dipahami di sini. Suami memimpin dengan kelembutan, istri dipimpin juga dapat dengan penuh penghormatan kepada suami. Jangan sampai
Si istri yang mungkin berkarir ketika dipanggil sama atasannya ya. Kalau saya sering melihat gitu ya di kantor, ada anak buah dipanggil sama pimpinan kantor. Bu, ini gimana laporannya? Oh gitu Pak, siap, langsung kayak gitu. Ketika dipanggil sama suaminya di rumah, Bu, segane nang ngendi umpama ditanya seperti itu. Ketanggungan, dia jawabnya. Lagi repot, pulang dari pekerjaannya sampai rumah disambut dengan apa? Disambut dengan perengutan, disambut dengan omelan, kan lebih baik takone. Suami ini apa kalau orang apa namanya ya? Kalau orang Sunda nyebutnya pamali apa? Pamali itu apa? Orailok kalau orang Jawa. Orailok. Ketika istri dapati suami pulang ke rumah ditanya, kangen di bae. Ketika suami pulang ke rumah itu harusnya ditanya, mau apa Pak? Mau apa ya? Minum apa? Mau air hangat untuk mandi? Itu nggak perlu ditanyakan, harusnya seperti itu. Harusnya tanya mau apa, kayak gitu, bukan ditanya dari mana, sama siapa saja dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ditanyakan kayak gitu. Itu diantara kunci. Jangan saya dikatakan kemudian kalau Ustaz wong lanang yang kayak gue. Ini memang sesuatu yang ada pada diri laki-laki. Ketika ditanya tentang apa yang dilakukan di luar, itu akan memberatkan. Jadi masing-masing kita memposisikan diri sesuai dengan apa? Kedudukan yang Allah Ta'ala berikan. Laki-laki adalah imam dan istri adalah makmum. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan keluarga sakinah adalah adanya penghormatan. Istri menghormati suami, suami menghormati istri. Kalau istri menghormati suami, mungkin sebagian sudah tahu menghormati dalam artian tadi. Menghormati suami dengan apa? Tidak berkata kasar, tidak memaki suami, tidak memarahi suami, dan lain sebagainya. Bagaimana penghormatan suami kepada istri? Tolong bapak-bapak ingat, istri yang kita sudah terima sebagai istri kita itu ketika awal pernikahan, istri kita itu adalah rela meninggalkan zona nyaman bersama ayah dan ibunya. Ketika kita menikah mungkin kita belum punya apa-apa. Ingat, berikan penghormatan para bapak kepada istri kita. Karena apa? Dari sisi apa? Subhanallah, kita nggak punya apa-apa kok diterima jadi mantu istilahnya. Istri kita sementara tadinya sama orang tuanya itu nyaman, senyaman-nyamannya. Nggak pernah digebuk, nggak pernah dimarahi, nggak pernah disuruh kerja yang berat dan lain sebagainya. Kan mereka berada di zona nyaman. Kok mau-maunya dijak sengsara sama kita gitu Pak? Kok mau-maunya nerima kita jadi suaminya? Dijak apa? Dijak sesuatu yang nggak jelas. Pekerjaan kita belum jelas, penghasilan kita belum jelas. Ternyata ada orang yang mau berjuang untuk menemani kita gitu. Tolong hargai itu, hormati pasangan kita dengan seperti itu. Kita mau membantu pasangan kita untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kita mau membantu pasangan kita di pekerjaan-pekerjaan rumah, terutama para bapak ini ya, yang keluar di rumah untuk berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Pas pulang ke rumah sempetin lah sebagian pekerjaan, semuanya, sebagian pekerjaan istri itu dihandle. Gak semuanya, sebagian aja sudah cukup. Nabi SAW sosok yang sangat luar biasa, sibuk luar biasa. Namun ketika beliau di rumah jadi partner istri yang sangat Masya Allah luar biasa. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah ditanya, "Maka yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau